Selamat pagi semuanya. Kita mulai ya membahas materi baru, yaitu piutang Wesel. Untuk materi piutang Wesel ini di mata kuliah KM kita nanti akan fokus ke piutang Wesel jangka panjang. Ya, piutang Wesel jangka panjang. Kita review dulu beberapa hal yang pernah saudara pelajari di mata kuliah sebelumnya, yaitu yang pertama tentang Wesel itu sendiri ya. Piutang Wesel itu adalah piutang yang didukung oleh janji tertulis formal. Wesel itu sendiri adalah instrumen yang dapat dinegosiasi atau dapat dijual belikan. Kemudian jenis Wesel ada dua macam. Yang pertama adalah interest bearing notes atau Wesel yang berbunga, dan yang kedua non interest bearing notes. Ya, yang dimaksud dengan interest bearing notes itu di dalam Wesel itu ya, di dalam dokumen Wesel atau istilah formalnya disebut dengan warkat ya, warkat Wesel itu tertulis atau tercantum tarif bunga tetap. Ya, ini akan kita lihat contohnya. Kemudian yang non interest bearing notes itu di warkat Wesel tidak ada tarif yang eksplisit ya. Tapi bukan berarti Wesel ini lalu tidak mengandung bunga ya. Karena pengertian bunga itu luas, tidak sekedar dihitung sekian nominal dari sekian persen dari nilai nominal. Makanya di sini saya tuliskan bunga dimasukkan ke dalam nilai nominal. Kemudian transaksi yang menimbulkan piutang Wesel itu banyak ya. Yang paling lazim itu adalah transaksi peminjaman uang. Nah, kemudian peminjaman uang ini memang bisa macam-macam bentuknya ya. Tapi bisa juga piutang Wesel itu terjadi karena pengalihan dari piutang dagang ke piutang Wesel. Nah, sekarang kita lihat contoh. Ini juga saya yakin saudara pernah melihat contoh ini ya. Ini adalah contoh Wesel. Judul atau nama dokumennya adalah promissory notes. Promissory itu asal katanya promise ya, atau janji. Jadi janji tertulis. Janji tertulis dari pihak yang membuat janji ini, yang menulis janji untuk membayar jumlah uang kepada kita ya, kepada kreditur sebesar jumlah tertentu ya, pada tanggal tertentu. Nah, di sini plus interest. Nah, kalau plus interest berarti Wesel ini berbunga. Ya, ditambah dengan bunga di sini 9% dari nilai nominal. Nah, maka tarif bunga yang ada di Wesel disebut dengan bunga nominal. Nanti ada satu jenis bunga lagi ya, bunga nominal. Kemudian nilai yang tertulis di sini adalah nilai nominal. Ya, nilai nominal. Nanti namanya macam-macam, ada yang disebut dengan principal value, face value gitu ya. Kemudian tanggal ini adalah tanggal diterbitkannya Wesel. Yang ini tanggal jatuh tempo. Oke, ringkasnya itu ya. Nah, kita lanjutkan. Kemudian menurut jangka waktunya itu ada dua macam ya, jangka pendek dan jangka panjang. Yang jangka pendek ini akan dicatat sebesar nilai nominal dikurangi cadangan kalau ada. Jadi akan dicatat sebesar yang tertulis di Wesel tadi ya. Nah, untuk yang jangka panjang itu beda. Wesel tidak dicatat sebesar nilai nominal. Jadi kalau misalnya tadi nilai nominalnya berapa? 1000 ya. Kalau ini Wesel jangka panjang, kita tidak akan mencatat 1000 ya. Tidak mencatat sebesar nilai tunai. Tidak mencatat sebesar nilai nominal, tapi sebesar nilai tunai. Tergantung perhitungan nilai tunainya nanti berapa.
Mungkin bisa saja sebesar 1000, mungkin bisa lebih besar, mungkin bisa lebih kecil. Nah, saudara mungkin juga masih ingat di mata kuliah lain ya, saudara pernah belajar tentang konsep nilai waktu uang. Nah, itu saudara belajar mengenai nilai tunai atau nilai sekarang atau present value. Ya, jadi nilai uang yang akan kita terima atau kita bayarkan di masa mendatang, bulan depan, tahun depan ya, itu kita nilai ulang ke dalam nilai sekarang. Ya, itu yang disebut dengan nilai tunai. Caranya bagaimana? Cara untuk menghitung nilai tunai itu adalah dengan mengalihkan arus kas masa mendatang ya, dikalikan dengan angka yang disebut dengan diskon faktor atau faktor bunga. Ya. Nah, faktor bunga yang akan kita gunakan adalah faktor bunga yang sudah dihitung pakai rumus. Jadi saudara tidak perlu pusing dengan rumus. Nanti kita ambil angkanya dari sebuah tabel disebut dengan tabel bunga. Ya. Jadi angka yang di tabel bunga itu disebut dengan diskon faktor. Nah, kemudian untuk menentukan diskon faktor itu ada dua hal yang terlibat di situ ya. Yang pertama, coba kita lihat contoh ya. Nah, ini contoh tabel bunga ya. Tabel bunga nanti akan saya jelaskan lagi, saya hanya akan tunjukkan dulu. Nah, ini contoh yang kuning adalah diskon faktor. Nah, untuk mengetahui berapa diskon faktor, kita butuh dua data. Yang pertama adalah periode. Periode apa? Periode diterima atau dibayarkannya arus kas masa mendatang. Kalau 5 berarti 5 tahun. Nah, kemudian yang kedua, ini untuk menentukan barisnya ya. Untuk menentukan kolom, kita butuh data tentang tingkat bunga. Nah, tingkat bunga yang dimaksud di sini adalah tingkat bunga pasar atau tingkat bunga efektif. Nah, jadi ada tingkat bunga yang lain ya. Kalau tadi saudara mengenal bunga nominal, sekarang saudara mengenal bunga pasar. Nah, kalau bunga nominal ya yang ada di Wesel itu. Kalau bunga pasar adalah bunga yang berlaku di pasar uang. Jadi yang dimaksud dengan pasar di sini adalah pasar uang. Salah satu pasar uang itu adalah bank, itu yang paling gampang Anda bayangkan gitu ya. Oke. Pasar uang. Nah, jadi yang berlaku umum itu seperti apa? Nah, ini bisa sama, bisa beda. Ketika tarif bunga pasar itu sama dengan nilai nominal, maka nanti nilai tunai Wesel itu akan sebesar nilai nominal. Ya. Tapi kalau tarif nominal itu lebih besar dibanding tarif pasar, dan ini jarang terjadi, ini jarang terjadi ya. Ini Wesel dijual dengan nilai tunai Wesel atau Wesel dibeli dengan premi. Kemudian kalau tarif nominal lebih kecil dari tarif pasar, ya ini yang paling sering terjadi, maka nanti nilai tunai Wesel lebih rendah ya. Jadi nanti Wesel ditransaksikan ya dengan diskon. Yang dimaksud dengan premi dan diskon itu begini. Kalau diskon itu berarti nanti uang yang diterima oleh si peminjam lebih rendah dari nilai nominal. Ya. Kalau premi kebalikannya. Tapi seperti saya katakan tadi, kalau untuk kasus piutang Wesel itu yang dengan premi ini, ya kasus yang kedua ini jarang terjadi. Oke, itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Misalnya pada tanggal 1 Januari, PT Bermuda memberikan pinjaman kepada PT Timor sebesar 100.000 dan menerima selembar Wesel senilai 100.000.
berjangka 5 tahun dengan tingkat bunga 8% per tahun. Tingkat bunga pasar juga 8%. Nah, berdasarkan ringkasan tadi, kalau tingkat bunga nominal dan tingkat bunga pasar sama, maka kira-kira ya nilai tunai Wesel sama dengan nilai nominal. Ya. Nah, secara eksplisit juga sudah disebutkan di sini. Nilai pinjamannya 100, ya. Weselnya juga 100. Nah, sekarang untuk membuktikan ini, kita akan menghitung dulu nilai tunainya berapa. Nah, untuk menghitung nilai tunai, itu tadi sudah saya sampaikan ya. Kita akan mengalihkan angka arus kas masa mendatang dikalikan dengan diskon faktor. Nah, ada dua jenis arus kas masa mendatang. Saudara bisa melihat di gambar ini ya. Yang pertama adalah arus kas yang hanya berupa satu angka. Ya, jadi kalau kita memberikan pinjaman 100.000, tahun kelima kita akan menerima pelunasan lagi sebesar 100.000, satu kali saja. Nah, ini disebut dengan angka tunggal atau single sum. Ya, angka tunggal atau single sum. Nah, untuk menilai tunaikan angka tunggal, nanti kita menggunakan tabel 62. Ya, yaitu tabel present value of single sum. Nah, kemudian yang kedua, di bawah ini ya. Setiap tahun nanti kita akan menerima bunga nominal ya. Bunga nominal itu yang ini, yang atas ini. 8% kali 100.000 sama dengan 8.000. Ini setiap akhir tahun. Ya. Nah, kita nerimanya beberapa kali. Tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. 5 kali. Nah, berarti angka arus kas ini itu bukan angka tunggal, tapi kita sebut dengan angka majmuk atau annuity, anuitas gitu ya. Nah, sehingga nanti tabel diskon tabel bunga yang kita gunakan adalah tabel 64. Ya, tabel 64 atau tabel present value of ordinary annuity. Ya, mungkin kalau saudara pernah mengenal annuity kan ada dua macam ya. Annuity due dan ordinary annuity. Kalau annuity due itu diasumsikan cash flow terjadi awal periode. Kalau ordinary annuity terjadi akhir periode. Nah, yang kita pakai yang akhir periode. Ya, karena bunga ini ya hanya akan kita terima ya ketika masa peminjaman sudah berjalan. Kalau belum berjalan ya belum timbul bunga gitu ya. Oke, jadi tabel 62 dan 64. Nah, ini ya nanti cara mencari angka diskon faktor, saudara sudah tahu. Saudara tinggal lihat saja periodenya, kemudian lihat tingkat bunga pasar. Jadi tingkat bunga yang digunakan di sini adalah tingkat bunga pasar. Nah, nanti perpotongan antara tingkat bunga nominal dan tingkat bunga pasar itu kita ambil angka, ini yang disebut dengan angka diskon faktor. Angka diskon faktor inilah yang akan kita kalikan dengan cash flow. Nah, inilah contoh perhitungan present value untuk bunga yang kita terima setiap tahun. Kita pakai, karena angkanya beberapa kali, angka majmuk, kita pakai tabel 64, yaitu present value of ordinary annuity. Ya, 8.000 dikalikan diskon faktornya sudah ada di sini, ketemu angka sekian. Ya. Kemudian untuk nominal, ya, yang 100.000 ini sama. Bedanya tabel yang kita pakai adalah tabel 62, yaitu tabel present value of single sum. Mengapa? Karena angka arus kas yang kita terima di sini hanya sekali, yaitu tahun kelima saja. Ya, ketemu. Nah, sekarang kita lihat perhitungan ringkasannya ya. Totalnya seperti ini. Nilai tunai bunga sudah kita hitung, nilai tunai Wesel sudah hitung, tinggal dijumlahkan. Nah,
kebetulan angkanya sama ya, 100.000. Tapi saudara harus pahami bahwa 100.000 yang di sini ini adalah bukan nilai nominal, kebetulan sama. Tapi ini namanya adalah nilai pasar wesel, nilai jual wesel, atau nilai tunai wesel. Ya. Nah, kalau sudah, ya sudah berarti kita tinggal membuat jurnal, ya. Jurnal saat transaksi terjadi, kita mendebit akun piutang wesel dan mengkredit kas 100.000. Nah, sekali lagi saya tekankan bahwa 100.000 yang di sini ini bukan nilai nominal, tapi ini apa? Nilai pasar, nilai jual, nilai tunai atau nilai wajar yang kebetulan angkanya memang sama. Nah, kemudian setiap akhir periode ya, kita akan menerima bunga, ya, bunga nominal ini. Ya, kita debit kas 8.000, kita kredit pendapatan bunga 8.000. Ya. Nah, sekarang kita lihat contoh berikutnya. Ya, masih sama, hanya sekarang datanya sedikit berbeda. Tingkat bunga pasar itu 10%. Ya, maka nanti ketika saudara mengambil angka diskon faktor baik dari tabel 62 maupun 64, saudara mengambilnya dari kolom 10%. Nah, tidak usah saya ceritakan lagi ya, saudara sudah tahu caranya. Sekarang kita lihat hasilnya seperti ini. Ini angka diskon faktor dari tabel 62 baris kelima kolom 10%. Ini dari tabel 64 baris kelima kolom 10%. Ya. Nah, hasilnya ternyata sekian ini. Ya. Nah, sekian. Nah, ini sesuai dengan ringkasan tadi ya. Jika tarif bunga nominal lebih rendah dibanding tingkat bunga pasar, maka wesel ini nilai tunainya juga lebih rendah. Ya, atau wesel dijual dan dibeli dengan diskon. Oke, jadi ini ada diskonnya ya. Nah, kemudian sekarang saya akan menambahkan satu hal lagi selain menghitung ini ya. Kalau menghitung ini saudara wajib tahu ya, karena nanti saudara akan ketemu persoalan ini di bab-bab yang lain. Yang seperti saya katakan kemarin, kalau di AKM 2 nanti saudara akan ketemu persoalan sejenis paling tidak di 4 chapter, yaitu tentang leasing atau sewa, kemudian utang obligasi, kemudian sekuritas dilutif, dan investasi. Jadi 4 chapter. Maka keterampilan saudara menghitung nilai tunai ini nanti akan membantu saudara, mempermudah saudara itu di 4 chapter berikutnya. Oke, sudah ya. Ini yang pertama. Masih ada satu lagi yang terkait dengan 4 chapter tadi, yaitu tabel amortisasi diskon atau amortisasi wesel. Ya. Nah, ini juga hal penting kalau saudara dua hal tadi pahami, satu menghitung nilai tunai, dua membuat tabel, ya sudah. Ya. 5 chapter termasuk piutang wesel, ya saudara nggak ada masalah. Karena apa? Karena nanti pertanyaan berikutnya itu berhubungan dengan jurnal, itu dasarnya adalah tabel ini. Ya. Nah, tabelnya saudara lihat ada kolom pertama ini tanggal, ya nanti isinya pertama tentu saja adalah tanggal transaksi, tanggal pemberian pinjaman. Kemudian yang berikutnya adalah tanggal bunga. Ya, kalau 5 tahun berarti ada 5 tanggal bunga plus 1 tanggal transaksi. Kolom yang kedua adalah kas diterima. Ini adalah bunga nominal, ya, yang 8% tadi. Kemudian pendapatan bunga ini adalah bunga efektif atau bunga pasar 10%. Ngitungnya seperti apa nanti saya jelaskan. Kemudian ini adalah amortisasi diskon.
amortisasi diskon. Jadi diskon itu sebenarnya bagian dari bunga, ya, yang diamortisasi setiap tanggal pembayaran bunga. Ya, kalau pembayaran bunganya 5 kali, ini diamortisasi juga 5 kali. Ya, sehingga di akhir periode diskonnya sudah tidak ada dan nilai buku Wesel kembali sekian ini. Nah, 100.000 inilah yang nanti akan kita terima. Jadi kalau kita nanti menerima pelunasan, ya, kita lihat di sini, ketika kita memberikan pinjaman, kita menyerahkan uang 92418 sesuai dengan perhitungan ini. Tapi nanti ketika kita menerima pelunasan, yang kita terima bukan 92418 tapi 100.000. Ya, 100.000. Oke, sekarang cara membuat tabel. Untuk kolom ini, ya, baris pertama dulu ya. Baris pertama ini karena tanggal terjadinya transaksi, setiap kolom belum ada. Ini hasil perhitungan tadi itu ya. Langsung masuk ke kolom terakhir namanya nilai buku Wesel. Nah, sekarang kolom bunga nominal atau kas diterima 8.000 itu adalah tarif nominal 8% kali nilai nominal 100.000 ketemu 8.000. Nah, ini terus sama terus sampai ke bawah ya. Kemudian pendapatan bunga atau bunga efektif itu adalah 10% kali nilai buku sebelumnya. Berarti ini pertama kali ya, 10% kali 92418 ketemu 9242. Ya. Nanti di bawah ngitungnya sama. Nah, kemudian berikutnya diskon yang diamortisasi itu adalah bunga efektif atau bunga pasar dikurangi bunga nominal. 9242 dikurangi 8.000 ketemu 1242. Ya, nah kemudian nilai buku yang baru adalah nilai buku sebelumnya ditambah amortisasi diskon pada saat itu ya. 92418 ditambah 1242 ketemu 93660. Ya, cara ngitungnya seperti itu. Oke. Nah, ini terus sampai terakhir nanti seperti itu, sehingga pada tahun kelima itu nilai buku Wesel sama dengan nilai nominal. Ini yang nanti akan dilunasi. Nah, dari sini ya, kalau saudara bisa membuat tabel ini dengan sempurna, ya maka nanti kalau saudara diminta membuat jurnal, gampang saja ya. Misalnya yang pertama, jurnal untuk mencatat pemberian pinjaman. Ya, tadi ya, debit piutang dagang, kredit kas. Kemudian kalau saudara diminta membuat jurnal pada tanggal bunga, kas diterima berarti kas debit ini. Pendapatan bunga, nah, pendapatan pasti kredit. Ya. Kemudian ini diskon ini kan ditambahkan ke piutang Wesel, berarti piutang Weselnya debit. Terus seperti itu, ya. Oke. Ini ya. Nah ini 31 Desember 2015 jurnalnya seperti ini. Nanti di 31 Desember 2016 sama, hanya angkanya yang berbeda ya. Angka di sini piutang Wesel dan pendapatan bunga yang beda ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke Wesel yang tidak berbunga. Seperti tadi saya singgung di depan ya. Yang dimaksud tidak berbunga itu adalah tidak ada atau tidak tersantum tarif bunga pada warkat atau dokumen Wesel. Tapi bukan berarti kita tidak akan mengakui pendapatan bunga. Ya, karena tadi di tabel ini aja saudara kan sudah tahu. Pendapatan bunga yang kita akui 9242 terdiri atas bunga nominal ditambah amortisasi diskon. Ya. Nah, bunga nominal ditambah amortisasi diskon ini disebut dengan bunga efektif atau pendapatan bunga. Nah, kalau bunga nominal tidak ada, berarti kan pendapatan bunga yang kita akui
tetap masih ada, yaitu sebesar diskon yang diamortisasi. Jadi diskon itu adalah sama dengan bunga, ya, sama dengan bunga. Oke, kembali ke sini ya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita lihat masih transaksi yang sama, tapi datanya berbeda. Bunga nominal tidak ada, yang ada hanya bunga pasar. Nah, karena bunga nominal tidak ada, maka nilai tunai yang kita hitung hanya nilai tunai untuk nominal, yaitu 100.000 dikalikan diskon faktor ya dari tabel 62 kolom 6% baris kelima. Kita peroleh angka diskon faktor sekian sehingga nilai tunainya adalah 74726. Nah, kalau ini kita buat tabelnya, ya, maka kolom yang kas diterima ini kosong. Ya. Kolom kas yang diterima ini kosong, karena memang bunga nominal tidak ada. Yang ada hanya amortisasi diskon, ya sebesar 6%, ya 6%. Jadi pendapat bunga tetap masih ada di sini, ya masih ada, tapi hanya dari unsur amortisasi diskon. Ya, pendapatan bunga ini kita akui sebesar bunga efektif atau bunga pasar. Oke, cara ngitungnya sama ya, cara ngitungnya sama. Nah, sehingga jurnalnya juga sama ini, ya. Saat terjadi transaksi sama. Ya. Kemudian saat diakuinya pendapatan bunga juga sama, hanya di sini kita tidak mendebit kas. Karena memang tidak ada bunga nominal yang diakui. Oke. Oke ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ini ada contoh latihan soal ya. Nah, latihan soal ini memang saya buat sedikit berbeda. Di sini tingkat bunga nominal, kalau contoh di depan tadi bunga nominal lebih rendah dibanding bunga pasar sehingga ada diskon. Kalau ini bunga nominal lebih tinggi dari bunga pasar sehingga ada premi. Ya, ada premi. Nah, ini pertanyaannya sama ini, ya, pertanyaannya sama. Hitung nilai tunai, membuat tabel. Nah, ini saudara wajib menguasai dua pertanyaan ini. Karena kalau saudara menguasai A dan B, ini pertanyaan buatlah jurnal kapan saja saudara pasti mudah ya, karena saudara tinggal ambil dari tabel. Oke, dengan cara yang sama maka saudara bisa menghitung nilai tunai Wesel. Nah, sekian ya. Nah, dengan sekian ini berarti kalau kita memberikan pinjaman, pinjamannya 100, kita menyerahkan 107. Ya, 107. Nah, tapi nanti kita akan memberi kompensasi, jadi emang nanti bunganya menjadi lebih rendah. Oke. Kemudian cara membuat tabel juga masih sama ya, masih sama. Kemudian jurnalnya ya saudara buat sesuai dengan tabel itu. Oke, saya kira itu dulu ya.